Hai, saya akan berwawancara sedikit tentang perasaan. Sharing untuk kalian semua. Jangan mau mencintai seseorang jika seseorang itu tidak mencintai kita. Begitulah nasib saya. Ya, sekarang sedih, semuanya galau. Jadi, kita boleh mencintai seseorang, tapi jangan berlebihan seperti saya. Kenapa? Saya sekarang jomblo, bro. Gak ada lagi yang namanya pacar. Emang saya mencintai dia, nggak usah sebut namanya, semua pun tahu kan. Saya mencintainya, saya masih sayang sama dia sampai sekarang. Mau gimana lagi, ternyata dia tidak mencintai saya. Dia tak sayang sama saya. Sedih. Aduh, ya mau gimana lagi. Putus ya putus. Mau sih balikan, tapi dia nggak mau. Pastinya nggak tahu sih, mungkin udah dapatnya nyaman atau gimana, nggak tahu. Kalau kalian besok mencintai seseorang, santai aja bro, jangan kayak saya. Berlebihan. Ya gini, ya nasib saya. Tuhan memang adil. Tuhan itu nggak salah. Cuman kita yang nggak bisa menjaganya. Masalah saya tuh, dia tuh ketemu abangnya, abang sepupunya gitu. Mungkin sih aku yang salah, tapi nggak tahu juga kenapa perasaannya dia berubah kayak gitu. Ya, akunya terlalu cemburu. Ya, aku cemburu kan ada sebabnya, ya kan? Kenapa aku cemburu itu? Aku cemburu waktu dia jalan sama cowok tuh. Gini ceritanya. Waktu itu Lebaran Idul Fitri. Nah, Lebaran Idul Fitri itu semalamnya dia nelfon aku, cewek tuh. Dia bilang, "Bang." Ah gitu panggilan. Babang. Kenapa? Bilang kan. Besok aku mau jalan. Jalan? Sama siapa? Besok aku mau jalan sama abangku. Abang dia kan, dia bilang mau jalan sama abangnya. Ya, nggak mau sih nyuruhnya. Jadi ya akhirnya dia bilang, kami pergi sama tante tante aku, kakak aku, dia bilang kan. Ya pokoknya banyak keluarga kan. Oke, aku izinin. Tapi itu dia berangkat tuh hari lebaran ketiga. Tapi nyatanya lebaran kedua ada teman kuliah, dia jalan sama cowok tuh. Tiba aku kejar, kejar kan. Dia lihat aku, santai aja dia. Nggak tahu sih, dia bilang sama tantenya. Tapi ya berdua, berduaan aja. Tunggu dulu, ada SMS. Kita lanjutin. Berduaan aja, aku ikutin ke danau.
dia foto-foto, aku diamin aja. Dia, yang penting sulit, saya bilang, dia berduaan kan. Ya mau apa lagi kan, aku pergi dan bertanya sama dia, kenapa kau bohong, kenapa kau bohongin aku bilang kan. Yo, tante aku nyuruh, dia bilang. Oh iyalah, pergi aku kan, pulang dari Danau Kerinci itu. Nah, akhirnya aku ke rumah dia, salam-salaman sama tante-tante di rumah. Ya kami udah baikan. Nah, udah baikan, ya udah baikan. Terus waktu malam lebaran keempatnya lagi, dia tuh udah peduli lagi sama saya. Gimana saya bilang nggak peduli? Aku telepon, ada aja kerjaan yang nggak tahu apa kerjaannya. Aku SMS nggak dibalas. Kenapa nih orang nggak peduli sama saya kan? Jadi hati ini bertanya-tanya. Besoknya aku pulang pasar kan ke Sungai Penuh, Kerinci ini. Terus buka FB kan, buka FB, lihat FB dia. Ternyata FB-nya pun udah ditukar sandinya. Nggak tahu sih kenapa ditukar. Akhirnya aku minta, nyatanya perhatian dan sayangku tuh udah pergi semua yang lain. Jadi aku ngomong sama cowok tuh, apa kamu memang sayang sama dia? Kalau emang sayang sama dia, ambil aja, ya kan? Malah hati berat, ambil aja, jaga dia baik-baik, ya kan? Nah, dia bilang, dia bingung, mau bilang apa kan? Mau bilang suka salah, nggak suka salah kan? Terus dia bilang, kami dulu tuh pernah dijodoh. Dia bilang, aduh sakit hati yo, sakit. Pernah dijodoh. Bilang cowok tuh, aku terima aja. Dia bilang kan, kalau si cewek tuh nggak tahu. Yang dia bilang gitu kan, nah, nggak tahu, dia bilang kan. Ya udah, kalau gitu ya udah. Kalau emang kalian dijodoh, jagalah dia baik-baik. Akhirnya nggak tahu kan, kenapa dia bilang lagi sama aku. Mungkin dia tuh terlalu jauh, masalahnya dia tuh di Malaysia, jauh. Bilang kayak gini sama aku, kalau emang kamu cinta sama dia, kejar dia, dibilang kan. Kejar dia itu gitu, kejar dia. Lalu aku bilang, tapi kamu jangan mau dijodoh yo sama dia, bilang kan. Ah iya, di cewekku tuh mau lihat komentarnya tuh aku sama cowok tuh. Ya aku kasih aja sandi Facebook aku kan, main Facebook malu, masih masih gimana ya, nggak kayak kalian kan, Twitteran kan, kami masih Facebook gitu. Ya aku kasih aja kan, kasih, sudah dikasih, dia marah-marah, nggak tahu kenapa. Dia bilang aku ini nggak mau nyuruh dia sama cowok tuh, padahal cowok tuh kakaknya. Padahal aku ndak mau, aku ndak mau tuh, cuman ndak mau, jangan jangan mau dijodoh sama Hanik.
sorry, jangan mau dijodoh sama cewek tuh, bilang kan. Nggak pernah aku bilang jangan ganggu cewek itu, nggak ada aku bilang kayak gitu. Tapi alasan dia tuh, kenapa kau melarang aku sama kakakku, dia bilangnya sama abangnya kan. Nggak ada aku melarang, sedikit pun nggak ada aku melarang. Nah, dia bilang alasan gitu kan. Terus dia bilang alasan gitu, sekarang kita putus gitu. Why? Why? Mengapa kan? Mengapa, aku jawab kan. Dia bilang alasannya, aku mau fokus sekolah lah, alasan inilah, banyak itulah. Aku nggak mau sih. Dia berkeras-keras hati juga. Ya udah, aku ikut aja. Ikut. Jadi aku pulang ke dusun aku lagi. Ya, untuk menyelesaikan masalah sih. Untuk menyelesaikan masalah dengan dia kan. Pulang, terus ketemu. Besoknya ketemu, nggak mau juga. Besoknya lagi nggak mau juga. Sampai-sampai aku tuh nangis ya, sedih lah, nangis, udah sujud-sujud, banyak ya, hal yang aku lakukan tapi nggak juga dipeduliin. Akhirnya semalam tuh aku SMS, aku telepon, ada alasannya, dia mau beli susu, dia bilang ah ya udah, lah, mati. Udah lama lagi aku telepon, nggak mau diangkat, dia cek, nggak tahu, mungkin lagi atau apa, atau dengan yang lain. Masalahnya dia bilang dia tuh udah punya, ya nggak tahu teman atau pacar kan. Satria, dia bilang kan. Satria, nama nama nomornya di HP-nya aja Babang. Apa sih Babang kan? Nggak tahu apa Babang. Dia bilang Babang. Ya romantis itulah. Kalah romantis sama aku yang dulu tuh. Alasan saya nggak bisa melupakan dia tuh gara-gara terlalu banyak kenangan. Salahnya mungkin sudah 4 tahun atau 5 tahun kami pacaran, tapi dia lupain aku semudah itu aja. Ya, mau apa lagi kan? Mau balikan, nggak diterima. Nggak tahu, harus apa lagi. Jangannya aku tahu tuh, moga dia bahagia, itu aja kok. Moga dia bahagia, sehat selalu. Jangan lupa cek kesehatan. Masalahnya di kepalanya tuh ada sesuatu, entah udah dicek atau belum kan, nggak tahu sih. Masalahnya nggak ada kabar lagi. Ya sekarang aku cuman sabar kan, sabar dan menunggu. Sabar dan menunggu aku tuh ada dua, sabar dan menunggu kamu, nunggu dia kan cewek tuh, sabar dan menunggu untuk melupakanmu, kan gitu. Ya, kenapa saya bilang gitu tuh, nggak mungkin kan. Iya udah dapat yang baru kita masih sabar dan menunggu dia lagi, nggak mungkin kan. Itu harus dilupakan lagi kan, nggak ada guna lagi itu kan. Nah, ya sekarang aku sabar dan menunggu dia tuh, siapa tahu dia besok berubah perasaan kan, kasih sayang atau gimana. Ya aku terima lah.
Ya, banyak sih yang bilang bodoh sih yang menerima. Karena sudah sudah dijelek-jelekan gitu, nggak peduliin gitu. Sedih lah, gimana kan. Kasar dia sama aku kan. Tapi cinta, cintaku selalu memaafkanmu. Cie. Ya, tak gitulah. Cinta selalu memaafkan. Kalau ada cinta yang tidak bisa memaafkan tuh, itu bukan cinta ya. Itu cinta-cintaan. Aduh. Ya, yang penting kalian nggak seperti aku aja kan. Kalau aku sih sudah terlanjur kan. Mau sih diulang waktu kalau bisa. Seandainya aku punya teman Doraemon kan, kan bisa tuh mutarin waktu tuh. Kita naik apa dalam dalam apa tuh namanya? Ah, nggak tahu sih, nggak tahu. Bisa kan mutar waktu, pernah nonton Doraemon kan? Nah, kalau itu bisa, kalau aku teman sama Doraemon ya aku putar lah waktu. Gimana caranya? Diubah lah. Kalau bisa diubah. Lah, bingung, bingung mau apa? Mau ngapa-ngapain? Selalu ingat dia. Dia belum tentu ingat kita. Dia belum tentu ingat semua tentang kita. Sulitnya aku melupakan dia. Cek. Ya, gimana nggak sulit? 4 tahun, bro. 4 tahun. Mau buang kemana kenang-kenangannya? Sulit. Mungkin dengan 4 tahun lagi aku melupakannya. Atau nggak bisa sama sekali. Ya, hidup penuh liku-liku. Ada suka, ada duka. Aduh, itu aja. Kalian tuh jangan pernah ingin didua atau ingin diapain. Kalian tetap santai, relax. Kalau dia memang suka sama kalian, dia akan datang. Kalau memang dia nggak suka sama kalian, dia nggak bakalan datang. Cinta tuh butuh pengorbanan. Tapi jangan bunuh diri, bro. Itu bukan pengorbanan nama kalau bunuh diri. Itu kebodohan namanya. Walaupun saya mau sih bunuh diri sih. Mau sih bunuh diri. Sakit. Lebay kali, iya kan? Lebay. Ya, pagi-pagi gini nggak tahu ngapain. Biasanya ada aja kerjaan, sekarang nggak ada kerjaan. Karena sibuk, sibuk galau mikirin kamu. Cie. By the way, cie, by the way. Hmm, bagusnya ngapain ya? Ngapain? Ngapain? Bingung sih. Ngapain?
pengennya aduh ya itulah cerita saya. Ceritanya sedih, tapi saya nggak mau bawa-bawa sedih nih. Kalau saya bawa sedih nanti malah saya cowok, karena dia tuh nggak suka cowok yang seperti saya, yang gimana ya, lembut gitu mungkin. Lembut. Ya terlalu terlalu perasaan sih, udah ngeluarin mata. Jadi dia tuh nggak suka cowok kayak aku. Ya sekarang udah aku bilang tadi kan, sabar dan menunggu aja apa yang terjadi. Kalau dia punya pacar, sabar dan menunggu aja untuk melupakannya. Kalau dia belum punya pacar, ya sabar dan menunggu aja untuk menantinya. Kalau dia kembali, kalau enggak ya udah kan. Kalau enggak ya udah, jangan disesali kan. Hidup memang gitu. Ya terima kasih lah. Hmm, ada lagu sedikit sedikit kan, nggak terlalu banyak, jadi kalian dengar aja. Kalian nggak suka sih nggak juga apa sih, karena lagunya menurut saya juga nggak bagus sih. Mulai aja lah. Cerita cinta kita masih ku ingat selalu. Cerita cinta kita selalu terbayang di mataku. Kini kau telah pergi, tinggalkan aku sendiri lagi. Ku tak tahu mengapa kau memutuskan cintaku ini. Aku tak bisa tanpa dirimu. Aku tak bisa menerima semua ini. Kasihku, harap kau mengerti dengan perasaanku ini. Yo. Kini kau telah pergi, tinggalkan aku sendiri lagi. Ku tak tahu
cintaku ini. Aku tak bisa tanpa dirimu. Aku tak bisa menerima semua ini. Kasih, ku harap engkau mengerti dengan perasaanku ini. Kasih, ku harap kau mengerti. Kembalilah pada diriku. Aku mencintaimu. Aku menyayangimu. Terima kasih Yongki Saputra untukmu dariku. Yeah. Thank you.